kalau kita bicara korupsi secara umum ini sebenarnya berbicara tentang fenomena sosial. Fenomena ya. Fenomena sosial dalam hal ini adalah interaksi sosial sebenarnya yang menyimpang. Kalau kita memahami secara utuh begitu ya, dan sumbernya. Tetapi memang kalau kita belajar ya, tracking di Google, kita bisa temukan bahwa persoalan korupsi ini sudah jadi sejak zaman dahulu. Gitu ya. Betul. Mesir kuno sudah ada ya, bahkan di Romawi kuno juga sudah ada. Di Indonesia apalagi begitu ya. Kalau kita belajar kan, kita membaca sejarah memang dari dulu juga sudah ada korupsi. Tinggal ada upaya pemerintah ya, sejak zaman Orde Baru kan, Orde Lama, Orde Baru itu sudah ada korupsinya. Tetapi rasanya karena kita mungkin masih negara yang fokus pada keamanan ya, stabilitas politik pada waktu itu sampai belum ada aturan atau undang-undang yang lebih eksplisit mengatur tentang korupsi. Nanti ketika terjadi reformasi tahun 99, maka dibentuklah undang-undang anti korupsi di Indonesia khususnya ya, nomor 31 tahun 99, kemudian nomor 20 tahun 2001 ada diperbarui. Setiap pemerintahan ya sejak Orde Baru memiliki niat untuk terus memberantas korupsi. Terbukti dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi memang persoalan ini karena ini bicara tentang penyakit sosial ya, masalah sosial, di mana manusia tetap ada yang ya sifat manusia kan, kalau kita belajar teori Gon itu ya, ada teori Gon menurut Bolgen ya, bahwa korupsi itu disebabkan oleh 4 aspek. Bicara greed Gon ya, yang pertama greed itu keserakahan. Kemudian memang orang serakah begitu ya, sehingga apapun tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian bicara tentang opportunity, ya kesempatan dia melakukan korupsi. Nah kesempatan itu bisa terbuka peluang jika ada aturan yang bisa dimainkan begitu. Nah kemudian bicara tentang needs, kebutuhan itu. Jadi kebutuhan dari masyarakat seseorang ya, yang tentu kebutuhan sebenarnya tidak terbatas. Dan saya baca satu artikel bahwa kebutuhan kita akan seberapapun pendapatan kita, maka kebutuhan kita akan lebih tinggi dari pendapatan kita. Baru expose itu ya, bahwa ketika orang melihat toh kalau korupsi diumumkan di mana-mana, contoh ya, baru-baru ada 270 triliun. Dihukumnya cuma 6 tahun. Nah, jadi orang sampai kami siap dihukum berapa lama pun kami siap. Yang penting dapat 270 triliun. Nah, seperti itu yang korupsi akan terus berkembang gitu ya. Walaupun memang penegakan hukum yang terus digalakkan. Itu